Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwanul muslimin, muslimat dimanapun berada, selalu berbahagia, di akhirat masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kedua kalinya, bagi para calon jamaah haji, tahun ini sudah diumumkan oleh pihak pemerintah bahwa tidak ada pemberangkatan kafilah haji dari Indonesia. Meskipun ini mengecewakan, tapi tidak boleh kita berputus asa, tidak boleh kita bergundah gulana, tidak boleh kita pesimis, tidak boleh kita suuzon, tidak boleh kita negative thinking, harus selalu positive thinking, bahwa semuanya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang terjadi. Sebagai penghibur, pelipur lara, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan jalan-jalan untuk mendapatkan pahala haji meskipun tidak melakukan haji secara syariat. Tapi jika kita mengamalkan suatu amalan, maka amalan itu pahalanya semisal haji, semisal umroh. Yaitu amal ibadah ini tentu bisa kita lakukan di Indonesia. Bahkan tidak harus di bulan Zulhijjah. Amalannya amalan apa saja itu? Amalan yang semisal haji, setara dengan haji. Tapi ingat, ini pahalanya yang kita ambil, pahalanya yang kita raih, bukan menggugurkan syariat kita untuk berhaji. Yang pertama adalah sholat fardu berjamaah di masjid. Tapi ada syaratnya. Sholat fardu berjamaah di masjid, maka itu akan mendapatkan pahala haji. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril haji wal muhrim." Barang siapa keluar dari rumahnya, jadi kita tinggal di rumah, keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Jadi sudah dalam keadaan bersuci, maksudnya adalah sudah dalam keadaan berwudu, lalu menuju ke sholat wajib, sholat fardu. Yang dimaksud di sini menujunya ke masjid, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji. Makanya para pemirsa sekalian, bagi bapak-bapak khususnya yang dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, berwuduklah di rumah kita. Karena hadis mensyaratkan keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah dalam keadaan berwudu, bukan wudunya nanti di masjid, tapi di rumahnya. Keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu mengikuti sholat maktubah, sholat fardu, entah itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka itu pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Atau tidak sholat fardu,
bagi ibu-ibu mungkin, atau bapak-bapak juga, karena hadisnya masih disambung. Wa man kharaja ila tasbih duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan barang siapa keluar untuk sholat duha, yang dia tidak melakukannya keluar itu dengan tujuan yang lain kecuali sholat duha di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Contoh, di rumah tidak ada kegiatan, kita berwudu di rumah, keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat duha, tidak ada kepentingan lain. Bukan karena mau belanja terus singgah sholat duha, berarti itu ada kepentingan lain. Tapi tujuannya tidak ada lain. Berwudu di rumah, pergi ke masjid sholat duha, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi oleh karena itu, ini jalan pintas, jalan bypass. Kalau kita ingin mendapatkan pahala berhaji, pahala berumroh yang diberi jalan mudah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, umroh di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang wanita, apa alasanmu tidak ikut berhaji bersama kami? Jadi Rasulullah berhaji, ada wanita yang tidak ikut berhaji, makanya ditanya, apa alasanmu? Wanita itu menjawab, ya Rasul, aku bertugas untuk memberi minum kepada seekor onta, di mana onta ini dikendari oleh ayah dan anaknya, tanpa diberi minum, tanpa diberi makan, lantas kamilah yang bertugas membawakan air untuk onta tersebut. Oh, itu alasannya, sehingga tidak ikut berhaji bersama Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idza kana Ramadan tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Itulah makanya di bulan Ramadan biasanya semangat orang untuk melaksanakan umroh itu tinggi. Salah satu motivasinya karena memang umroh di bulan Ramadan itu sama dengan semisal haji pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat ingin untuk pergi berjihad, tapi tidak mampu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya, hal baqiya min walidaika ahad? Apakah salah satu dari orang tuanya masih hidup? Lalu dia menjawab, ummi, ibuku maksudnya, ibunya masih hidup. Maka ketika Rasul mengetahui bahwa orang ini, sahabat ini, ibunya masih hidup, lalu memberikan sabdanya dengan bersabda, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajj. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya seperti berhaji, wa mu'tamir, berumrah, wa mujahid, dan berjihad. Jadi rupa-rupanya ketika orang masih memiliki kedua orang tua, salah satunya ayahnya atau ibunya masih hidup dan dia berbuat baik kepadanya, itu statusnya sama dengan berhaji, berumrah, berjihad. Jadi ada jalan lain yang kita untuk mengambil nilai ibadah haji. Itu yang ketiga. Yang keempat, berniat berhaji. Ini perlunya kita untuk berniat berhaji. Karena niat itu amalan yang sangat ringan. Orang yang berniat sholat tahajud tapi malam ketiduran tetap mendapatkan pahala 1 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berniat untuk berjihad karena terhalang sesuatu, karena uzur, dia mendapatkan pahala juga.
Itulah, jadi berniat berhaji. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita jadikan sandar. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Tabuk, kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam kebersamaannya dalam perang Tabuk itu, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Inna bil Madinah ar-rijalan wasirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabuhumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berperang, yang tidak menyeberangi lembah bersama kita, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang. Karena apa? Karena uzur yang ada pada mereka, tetapi mereka berniat untuk ikut. Jadi bersama dalam pahala tapi tidak ikut berjihad. Jadi ini pentingnya kita niat. Jadi para jamaah yang tahun ini untuk yang kedua kalinya tertunda maupun yang belum berangkat, tetap peliharalah niat itu. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Karena itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ini yang banyak dilakukan di beberapa masjid. Amalan yang bisa mendatangkan pahala haji adalah sholat duha di awal waktu. Istilahnya sholat isyraq. Meskipun ada orang yang menganggap sholat isyraq itu tidak ada. Memang tidak ada sholat isyraq, tapi sholat duha di awal waktu kalau waktu duha telah masuk. Ini istilah saja, bahasa saja. Karena kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita melihat waktu sholat yang terpampang di masjid sana, itu tidak ada sholat subuh. Makanya biasa jamaah bertanya-tanya, Pak Ustadz, ini ada waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nggak ada waktu subuh. Padahal waktu subuhnya yang dimaksud fajar. Fajar itu ya subuh itu. Ya begitu. Makanya orang yang tidak mau menerima istilah sholat isyraq, ya sholat duha di awal waktu. Nah, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, apalagi wudhunya dari rumah, tidak berwudhunya di masjid tadi, itu sudah berhaji juga. Jadi sholat berjamaah subuh, baik yang wudhunya di rumah atau di masjid kalau yang ini, maka dia berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Lalu setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Makanya di beberapa masjid di Makassar ini, di Jamiul Ihsan, di Darul Falah, di At-Taubah, Sukaria, di BTP yang dibina oleh Fokus Islam BTP, itu di beberapa masjidnya beberapa masjidnya setiap hari Ahad atau sebulan sekali diadakan sholat subuh berjamaah seperti biasa. Lalu mereka menunggu, kadang-kadang mengundang seorang mubalik untuk mengisi tausiah sampai terbitnya matahari. Setelah itu 15 menit kemudian sholat duha di awal waktu. Karena pahala yang dijanjikan Rasulullah adalah ka'ajri hajjah wa umrah. Pahalanya semisal haji dan umrah. Itu pun beliau menimpalinya dengan mengatakan tammah, sempurna. Tammah, sempurna. Tammah, sempurna. 3 kali diucapkan berulang-ulang. Jadi oleh karena itu para jamaah haji, calon haji, yang mau ingin haji, ya apa yang diputuskan oleh pemerintah, kalau itu sebuah kebaikan, ya kita harus terima. Tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganiaya sedikit pun terhadap kita. Oleh karena itu, materi ini kita sampaikan untuk menghibur. Kalau cuma sekedar pahala yang ingin kita raih, pahala haji dapat kita raih dengan jalan yang lain. Tapi meskipun
Memang tidak kita pungkiri kerinduan kita untuk datang ke tanah suci, beribadah di sana, menuntaskan rukun Islam kelima kita. Itu adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Semoga Allah memberkahi kita dimanapun berada. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.